Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dengan tinta kejujurannya. Yang kami hormati para pendamping dan seluruh peserta lomba, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Kustia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun kualitas diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama bagi warga negara Indonesia. Namun, di sisi yang lain hadirin, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Terbukti oleh intoleransi umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beragama beribadah. Masih ingatkah kita hadirin kejadian peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua? Pembubaran jamaat gereja saat sedang beribadah di rumah? Pembacokan imam masjid pada saat sholat berjamaah? Vandalisme yang terjadi di musola? Bahkan konflik antar agama yang dapat membuat negeri ini terpecah belah, yang dinamakan agama toleransi, yang katanya mengutamakan keberagamaan, tapi nyatanya pencuri persatuan. Betul apa betul hadirin? Hadirin sebangsa dan setanah air. Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang berjudul Menampilkan Islam yang Rahmatan lil Alamin dengan landasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Berikut lantunannya. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس صدق Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat perpecahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak merupakan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kamu mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Abdul Fiwaq Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata untuk Membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Dewan juri yang berbahagia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ada 3 cara agar modernisasi beragama dapat terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka, Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. dengan demikian hadirin, jika akhir-akhir ini masih ditemukan aksi-aksi terorisme, radikalisme yang katanya dilakukan oleh orang-orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendator. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha. Bagimu agamamu Dan bagiku agamaku. Islam sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya idealisme, tetapi juga realisme yang aplikatif dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, mari kita dan kita aplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjadi sumber rahmat bukan hanya bagi umat
umat manusia, tetapi juga bagi seluruh alam semesta. Dengan demikian hadirin, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya keberagamaan merupakan sunnatullah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai. Untuk itu, sampailah kita pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atriyullah wal inayah.